Oke teman-teman, back to my channel di 99 Animal. Di video kali ini saya lagi berada di tempatnya Mas Ratno Official, teman-teman. Halo. Kali ini kita mau tanya-tanya ular peliharanya Mas Ratno ada apa aja di sini, tinggal beberapa ekor, teman-teman. Ada apa aja sekarang Mas, punya apa aja sekarang? Ada ikan. Ikan apa ini Mas namanya Mas? Ini ikan sana, limbata, Limbata. limbata putih. Itu kan dulu aku sering beberapa kali upload dapat limbata di sawah kan. Ada yang udah aku jual. Terus kebetulan beberapa kali dapat lagi juga, ini masih ada. Tapi ini hasil tangkapan sendiri ya Mas ya? Dari alam ya? Iya. Biasanya kalau kayak gini dapatnya di mana Mas? Sawah. Pegunungan, daerah sawah ya? Pegunungan. Nah kalau ngomong masalah ular, kebetulan di sini cuma ada beberapa lah ya, beberapa puluh ekor, mungkin nggak terlalu banyak kayak dulu. Karena kayak dulu ya sekarang ya. Sekarang ular-ularnya nggak cuma ada di sini sih, di gunung juga, di rumah gunung, di rumah istri ya. Soalnya kan ada beberapa jenis ular yang memang dia habitatnya itu di daerah dingin, jadi butuh yang tropis, benar-benar tropis ya. Jadi sebagian memang ada di tapi di sini masih ada lah beberapa puluh ekor, beberapa mungkin paling sekitar 100 ekoran lah di atas. Tuh di atas teman masih banyak banget. Oh iya Mas Irin, gimana Mas? Ini enaknya kayaknya sambil review kita sambil edukasi ya boleh Mas ya, karena kan tadi kan Mas Irin sebelum ada kamera kan nanya kok ularnya viper semua, nggak kayak di kandangku ada piton dan lain-lain gitu kan. Nah nanti aku jelasin. Iya siap. Tuh coba kamera ituin dulu. Kamera ini ada ular yang istimewa ini ya Mas ya? Ya semua sama lah, istimewa lah. Tapi nggak semua kelihatan sih ya. Soalnya sebagian ada di pok itu di atas pok teman. Masih banyak ya, masih ada ratusan ular teman. Dikit lah Mas Irin, nggak kayak di tempatnya sama. Buat saya sudah pada habis, paling cuma 150 ekor doang. Kalau di sini kan banyak viper, jenis-jenis viper, tapi yang banyak dipelihara jenis Tunisius ya Mas. 90% viper Mas. Viper gunung. 10%-nya di kobra. Kobranya itu ada di belakang, teman. Dan sebagian juga ada di box, yang di belakangnya box ini kan ada box lagi. Itu memang sengaja didiemin, diasingkan karena mereka sedang pada menikmati bulan madunya. Jadi berarti lagi pasang-pasang. Nah, gitu Mas. Hidup sendiri emang nggak bagus ya Mas. Masa jomblo kesepian, kasihan teman. Kalau nggak ada jodohnya itu kasihan. Nah, mereka pun kan juga butuh kikuk. Butuh perlu, nggak cuma kita tok. Oh ya, mau ngomong Mas Irin tanya-tanya soal ular yang ada di sini, kenapa kok kebanyakan viper? Iya kan. Nah, kita sambil ngopi aja, ngobrolnya nggak apa-apa kan ya? Oh iya. Kita sambil ngopi aja teman. Ini Mas Irin, sebenarnya ular viper selain ya memang itu hobiku ya, memang aku paling seneng keep viper sebab di samping perawatannya lebih mudah menurutku, untuk masalah kebersihannya juga itu kan nggak terlalu ekstra kayak ular-ular gede kan, makanya aku pilih viper. Dan juga untuk perkembangbiakannya ular viper kebanyakan di sini jenis viper pohon yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, jadi kita nggak perlu ribet-ribet untuk inkubasi. Jadi langsung beranak lah ya, nah keluar anak yang itu ya kayak piara kambing, cuma kita nggak ngarit. Pakannya sendiri biasanya dikasih apa Mas kalau? Tikus dan burung pipit. Tikusnya ada temen yang ternak tikus putih ya untuk pakan ular di sini. Dan kenapa saya pelihara ular itu alasan pertama kan itu ya nggak terlalu ribet dibandingkan dengan ular gede, dan menurutku lebih aman. Tadi kan Mas Irin protes, kenapa ular viper kan ular berbisa kok lebih aman gitu kan? Lebih bahaya menurut saya Mas daripada ular sanca kan. Kalau menurutku lebih aman.
kegigit ya paling ya robek lah. Kayak pakai jahit ya. Kalau menurutku itu beda Mas. Jadi ular viper adalah jenis ular yang berbisa tinggi, tetapi dia ular yang lebih aman dipelihara dibandingkan dengan ular-ular yang berukuran besar. Kenapa lebih aman? Karena viper adalah jenis ular berbisa tinggi dan semua orang yang keep ular viper pasti dia senang reptil ya, senang piara ular, dan mereka pasti sudah pada tahu kalau dia adalah ular berbisa tinggi. Artinya berarti nggak mungkin lah kita akan menyentuh dia karena dia ular berbisa tinggi, iya kan? Nah, kita mau perawatan, ngasih pakan dan lain-lain, itu kita pasti menggunakan alat bantu seaman mungkin. Jadi jarak harus selalu kita jaga ya. Terus kalau masalah kebersihannya gimana kalau bersih? Tetap diangkat pakai alat bantu ya? Nah, soalnya viper itu nggak seneng lilit kayak ular, nggak kayak piton. Jadi tinggal diangkat pakai hook yang panjang ya, semeter lah biar aman. Angkat ularnya pakai hook, kita pindah ke box, kandang kita bersihin. Nggak loncat-loncat dia, nggak ngelilit. Kalau piton kayak gibuk ya Mas. Nah, kalau iya. kan biasanya menculat itu. Menculat ya. Angel dia nggak ada gibuk dibersihkan. Ya gampang sih daripada piton. Ya piton gede pisan. Dia kurang ngerti piton. Taunya orang-orang piton adalah ular yang jinak. Kenapa jinak? Aku biasa di taman, di alun-alun, di mall sering banyak yang bawa piton, anak-anak catering bawa piton buat foto-foto langsung bisa. Edukasinya, piton adalah ular yang paling aman, boleh dipegang, boleh bla bla bla. Itu dampaknya itu bisa sangat berbahaya bagi para pengunjung, soalnya pengunjung itu nggak semua tahu kan. Taunya piton adalah ular yang aman. Besoknya pulang ke rumah, lihat piton di kebun, langsung ditangkap, dililit, lehernya mati. Gimana? Luput ya? Luput. Kok boleh dikasih? Emang udah jelas berbisa ya Mas ya. Ngesuk anggar hati-hati. Ngesuk anggar edukasi ya. Nyo ngomongi ya anggar edukasi. Oke, usahakan jangan pernah bilang ini ularku ada ular yang tidak berbisa dan aman untuk dipelihara. Semua ular sebenarnya berbahaya ya. Tetap ada kecuali ada potensi membahayakan lah. Pegangnya gimana? Nah, ular kan punya beda-beda kan. Walaupun piton sejinak apapun dia lagi birahi lah, dia lagi stres, bisa aja dia menjadi galak dan buas gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi masalah viper dan piton lebih enakan di viper ya kalau. Oh iyalah, cukup kita beli alat bantu, kita beli hook, grab stick dan lain-lain. Kecuali kalau ada kejadian gigitan ya, kayak Mas Irin kegigit viper, itu mungkin sering karena ya salah Irin udah berbisa demek sekali ya. Berarti cuma orang-orang gelap ya kayak Irin dan Ratno juga. Termasuk kalau saya sendiri enggak teman. Ya sendiri kan dominan di piton Mas, kalau saya sendiri Mas. Masih senang piton. Ya. Ular viper jarang sih ya, namanya hobi ya. Ular apapun kalau pribadi masing-masing. Kalau aku juga hobi, tapi aku nggak pernah mengedukasikan atau woro-woro kalau ularku ular yang ini pitonku piton aman. Jadi mbok salah kaprah lah. Ya kan, jajal sih googling baik manusia dimakan ular, si muncul piton itu viper. Nah, jadi tetap dua potensi membahayakan ke manusia. Jadi itu hanya ya masing-masing lah. Jadi intinya sebelum kita memelihara ular apapun itu, kita harus benar-benar memahami dan harus benar-benar tahu karakter ular yang akan kita pelihara gitu teman-teman. Jadi semua ular tetap memiliki potensi untuk membahayakan kita yang memelihara sekalipun ya. Tapi kalau kita udah menguasai, udah paham karakternya, udah benar-benar tahu ilmunya, itu aman ya kan. Kayak Mas Irin udah
benar-benar menguasai profesional di dunia reptil, berarti memelihara ular apapun udah aman lah. Tapi namanya apa sih ya, tetap kita harus hati-hati terus ya. Ya, gitu. menurut masalah apes kan ini Mas Ratno kan ini peliharanya viper lah ya. Pasti pernah kegigit kan? Ya pernah. Cara penanganan utama lah untuk kegigit ular viper setiap manusia, setiap orang ya hobis itu pasti memiliki metode dan cara masing-masing dalam menangani gigitan ular peliharaan mereka. Ya, termasuk aku sendiri seneng viper ya, pernah lah ngalamin apes karena aku termasuk orang yang sembarangan gitu. Makanya kalau piara viper jangan sembarangan dan kita kayak nyong. Nah, pacak meliti teman. Makanya pernah bisa banget. Pernah mengalami yang namanya apes kegigit ular peliharaan sendiri, yaitu ular viper. Dan untuk masalah metode penanganannya itu aku dan teman-teman kayak Sera dan teman-teman yang lain juga di area sini lah ya. Itu biasanya kebanyakan memakai cara tradisional. Dan cara tradisional itu kalau aku sendiri nggak berani nggak berani menyebut dengan jelas ya. Soalnya sudah ada metode penanganan gigitan ular berbisa, udah ada standar internasionalnya ya dari WHO. Jadi kalau kita bicara masalah penanganan, kalau kita nanti dikira kita memberi saran yang tidak baik, yang bertentangan dengan standar internasional. Itu jadi sebenarnya nggak boleh ditiru ya cara-cara tradisional, apalagi cara-cara kami yang biasanya ekstrim gitu. Ya sebenarnya sih cara tradisional pun juga kan udah ada sejak apa ya, modern lah ya Mas ya. Iya bener banget. Nggak bisa saling menyalahkan lah ya intinya ya Mas. Tapi kalau kita mendemokan metode tersebut itu nanti salah, karena memang sudah ada standar internasional ya. Jadi itu kan, makanya cukup yang percayalah, untuk teman-teman yang percaya aja gitu. Tapi kalau saran dari saya, pokoknya ketika teman-teman semuanya ya, teman-teman reptiler yang mengalami gigitan apes ya, gigitan ular berbisa, itu kalau saran dari saya pertama itu yang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit terdekat biar langsung mendapatkan penanganan secara medis. Jadi kita nggak salah kalau kita menganjurkan hal-hal yang mungkin sedikit berselisih dengan aturan medis, dengan standar, itu nanti kita salah, iya kan? Iya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau menurut saya pribadi sih ya saling mendukung antara pihak medis dan tradisional lah, karena pihak kayak medis modern kan juga belajar dari tradisional perkembangannya kan ya Mas. Jadi walaupun kami dapat pendidikan dari itu lah bawah lah tradisional, walaupun kami memang mempercayai masih memakai gitu sampai saat ini metode-metode penanganan secara tradisional, bukan berarti kami nggak percaya dengan yang memang sudah dianjurkan ya, standar internasional itu. Kami bukan nggak percaya, tetap itu pasti yang terbaik gitu. Cuma karena keterbatasan dari kami ya, contohnya nyong ora duit ngomongin rumah sakit, kan? Jadi dengan segala cara lah akhirnya kita ambil cara tradisional, dan alhamdulillah sudah sering terbukti sama teman-teman yang lain juga kan. Alhamdulillah masih diberi keselamatan lah ya intinya. Tapi tetap kalau sama ular, entah itu ular berbisa atau ular berbisa, kita tetap harus safety, nggak boleh terutama pakai alat bantu. Walaupun ular yang nggak berbisa kayak ular Mas Irin, ular gede-gede nggak berbisa, tapi ketika dia sampai stres atau dia marah ya ngambek, dia bisa aja menyerang dengan melilit
dengan kekuatan lilitannya yang dapat menghancurkan leher kita dan lewat. Luput. Tuh, luput. Parah. Jadi semua ular itu namanya binatang buas ya, tetap aja semua memiliki potensi untuk membahayakan. Jadi safety semuanya gitu. Terutama harus safety teman. Iyalah, aja kembali ya pelihara apa aja lah ya Mas ya. Aja kembali kayak kita iya, benar. King Cobra ada, King Cobra itu kobra. Kobra Mas ada. Masih pada di kandang ya. Nah, itu yang di bawah pada dikasih King Cobra. Kebetulan baru aja dikasih makan. Oh, Mas Alamnya punya King Cobra? Ada itu di kandang bawah. Di kandang bawah. Ukuran berapa meter? Masih kecil, baru 3 meter 30-an lah kurang lebihnya. Lumayan lah ya. Makanya biasanya aku pakai nggak harus koros, ada koros gonya sedapatnya lah aku ambil di kebun. Karena siapa aja udah masuk lah ya pemeliharaan. Biasanya kan ada ular King Cobra yang pilih-pilih makan. Iya benar, ini retik aja masuk biasanya. Kalau lagi musim retik itu retik kan bukan termasuk ular yang dilindungi kan, jadi masih aku pakai buat pakan. Retik banyak di bibir kali kalau lagi musim netes apalagi itu dia aku kasih pakan retik-retik bayi buat pakan King Cobra. Sekarang juga lagi pada musim sebenarnya musim. Cakep, aku seneng King Cobra dan banyak juga teman-teman di luar sana yang seneng sama ular King Cobra ini. Tapi untuk teman-teman ya, kami nggak pernah menyarankan untuk kalian memelihara ular berbahaya seperti King Cobra ya. Karena King Cobra itu sangat-sangat berbahaya untuk dipelihara oleh mereka yang belum memiliki pengalaman tentang King Cobra. Karena untuk pemula ya Mas. Nah, walaupun kita pakai alat sekalipun, alat bantu apapun itu, karena karakter King Cobra kan dia loncat-loncat dan berukuran panjang dan gede juga, menjadi tetap bahayanya itu ular terpanjang ya Mas. Nah, ular berbisa terpanjang. Ngopi lur. Iya kudu ben ora luput. Kopinya segere pol. Ben ora luput ngarani mandan ngarani nginguni ulah viper. Bahaya, perintah pengingun udah gede. Ngopi saja tutut. Nah ini Mas, ini saya lihat ini ada ular viper yang sangat istimewa warnanya. Wah, biasa. Jarang-jarang saya lihat loh Mas ini ular viper ini Mas. Oh iya, ini bisa direview Mas. Oh boleh. Warnanya kok kayak gitu loh. Ini buka aja. Yuk kamera sini aja, kalau kegigit ya berarti takdir lah ya. Iya. Nah, mereka adalah pasangan dua sijoli ya, jenis Trimeresurus punicus ya. Jenis ular berbisa tinggi dari golongan ular apa? Viperidae. Ini sepasang ya? Ini sepasang cewek cowok. Tuh. Ini yang jantan yang mana Mas? Kalau bisa bedain secara visual jantannya ya. Ada ini yang kecil, dia yang memiliki motif lebih tajam ya. Ya jantan itu gampangannya kayak gitulah sebenarnya. Kalau untuk ciri-ciri perbedaannya banyak sih, tapi gampangannya itu dia memiliki motif lebih tajam dibandingkan si cewek dan dia berukuran lebih kecil dibandingkan si ceweknya. Ya. Kalau ceweknya lebih gede berarti ya Mas ya? Lebih gede, lebih semok, lebih montok. Terus senyumnya pun lebih manis. Manis yang penting nggak kelihatan, soalnya lagi likar. Dan kalau yang di sana-sana nggak usah dibuka, yang di atas ya. Soalnya udah pada jodoh-jodohan. Iya. Jadi kita memelihara ular itu nggak hanya kita menaruh ular dalam kandang dan kemudian kita biarkan saja ya. Tapi kita pun juga harus merawat ya. Makan juga ya Mas. Kita bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan ya, kesejahteraannya, mulai dari makan, dari kamarnya harus bersih biar sehat, dan kebahagiaannya juga kita harus pikirkan ya. Bahagia anak terutama kayak. Nah, makanya kita di sini kasih mereka berpasang-pasangan ya, supaya mereka nggak kesepian.
hobinya. Para jomblo ya sapa kameramen termut ya. Jomblo waduh termut. Ini ngemeng-ngemeng ini telur apa Mas? Oi, telur kedehe. Telur kedehe. Iya, orchid mantis. Orchid mantis. Heeh. Kok telurnya kayak gini Mas? Iya, di sini di Jawa sini kan ada beberapa puluh jenis belalang mantis kan. Nah, Berarti di sini masih banyak jenis-jenisnya masih ya, Mas? ada. Ini salah satu telur jenis mantis, yaitu jenis orchid ya. Itu modelnya kayak apa Mas? Yang kayak bunga-bunga ini Mas? Iya, belalang anggrek gitu. Belalang. Iya. Nah, kalau telur-telur ini banyak juga peminatnya ini. Tapi nggak ada yang wujud udah ya Mas ya? Sing wujud orang nang kandangnya pada stres itu jelas kandangnya nang Emang butuh adem banget sih karena ya? Iya. Yang paling adem. Ya teman-teman, mungkin itu saja teman-teman masalah antara pelihara viper dan kelas python lah ya Mas ya. Nah iya, intinya semua ular tetap memiliki apa potensi bahaya lah ya masing-masing lah. Nah, jadi mulai besok ya itu diingat ya, jangan egois. Oke siap. Wah, ularnya nyong paling aman, ularnya Ratno paling bahaya dipelihara. Orang ya, potensinya sendiri lah. Jadi intinya kayak gitulah. Intinya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Mas Ratno ya yang hobinya melihara ular viper teman-teman. Ular-ular berbisa kayak kaca, viper-viper gunung. Ya, tapi sebenarnya enggak semua berbisa sih. Ada beberapa jenis ular kolubit juga aku pelihara, cuma kebetulan kolubitnya kan rata-rata dia spesies dari pegunungan, jadi aku pelihara di rumah gunung sana, di rumah istri. Kalau di sini emang susah kalau dipelihara? Iya susah survive ya? Karena di sini kan udah lumayan panas kan. Di sini kan di Purwokertonya di bawah gitu. Sedangkan di gunung sana masih sangat sejuk dan cocok banget untuk kita. Banyak pepohonan sih ya Mas, pegunungannya sangat indah teman-teman di sana. Oke teman-teman, cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari Mas Ratno ini teman-teman. Terima kasih. Salam reptil ngapak, orang kepenak. Sing penting aja pada melitak. Iya benar. Dan mohon maaf ya bila ada salah kata atau banyak kata-kata yang tidak benar. Saya mohon maaf ya.